intens apalagi dikaitkan dengan intervensi politik dari pemerintah yang disebut-sebut juga suatu keniscayaan. Tetapi pertanyaan saya mungkin Mas Andika, seberapa penting sebenarnya sosok ini bagi pemerintah dan bagi politik di Indonesia? Ya, kalau saya melihat bahwa sosok ketum PBNU nanti yang terpilih itu memiliki peran yang strategis, terutama bagi konsolidasi dan penguatan organisasi NU itu sendiri. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena memang diselenggarakannya muktamar pada hari ini, ya, di bulan Agustus, itu bisa dikatakan merupakan bagian dari proses rekonsiliasi konflik internal di dalam organisasi NU. Kita tahu bahwasanya tradisi muktamar di NU itu dilakukan di bulan Desember, tetapi di tahun 2026 ini agak dipercepat sedikit, dimajukan sedikit di bulan Agustus. Menurut saya, ya, melihat dari adanya dinamika konflik belakangan ini di PBNU, saya melihat bahwa dan saya menempatkan bahwa muktamar ini merupakan bagian dari keputusan yang sangat bijak dari para pimpinan-pimpinan NU untuk menyelesaikan konflik internal itu secara lebih konstruktif, sehingga tidak digunakan ya istilah muktamar luar biasa, tetapi ini adalah istilahnya muktamar normal saja yang agak dipercepat, yang tadinya di Desember menjadi di bulan Agustus ini. Jadi menurut saya ini ketum yang terpilih nanti itu memiliki peran yang sangat sentral bagi penguatan internal organisasi NU untuk lebih bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga tentunya bagi politik kebangsaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Baik, nah tapi kalau secara kriteria kepemimpinan, mungkin secara checklist ya, indikator ataupun terkait dengan kelebihan, apa yang paling penting nih Mas Dika menurut Anda? Ya mungkin nanti Mas Gus Fahrur bisa lebih detail tentang sosok-sosok para calon ketua umum yang maju. Saya ingin menyoroti bahwa secara alamiah memang nanti NU itu dan juga Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar ya di Indonesia dan juga bahkan di dunia itu akan selalu berjalan seiringan dengan agenda-agenda pemerintah, terutama dalam aspek politik kebangsaan. Ya, pemerintah tentu memiliki agenda politik kebangsaan. NU yang juga menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa ini juga membawa agenda politik kebangsaan. Di titik itulah pemerintah dan NU ini bertemu dan selalu berjalan seiringan. Sehingga saya melihat bahwa kriteria fundamental dari sosok ketum PBNU itu harus tipe yang bisa merajut ya komunikasi antara aspirasi di dalam organisasi NU sendiri dengan agenda-agenda yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan yang sedang berjalan ya. Okay. Pemerintah punya program seperti MBG, punya program Koperasi Merah Putih, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana NU di bawah kepemimpinannya nanti mampu relevan untuk turut mendukung dan bahkan juga meningkatkan kualitas dari agenda pembangunan tersebut. Baik. Sekarang kita sepertinya sudah terkoneksi kembali dengan Gus Fahrur. Gus Fahrur, apakah sudah lebih baik audio yang diterima? Baik, Gus Fahrur, langsung saja dari sejumlah nama yang beredar dalam bursa caketum PBNU periode 5 tahun mendatang ya, kriteria fundamental seperti apa yang harus dimiliki? Ya, pertama kita harus memenuhi syarat karena untuk jadi ketua umum itu ada peraturan kumpulan. Misalnya dia harus menjabat di pemerintahan satu periode, ya juga harus melakukan pendidikan, ya juga tidak boleh ada. Bahkan juga ada aturan yang masih akan diperdebatkan jika dia keluar partai itu 1 tahun atau bisa. Ini semua yang nanti akan lolos tidaknya calon masjid terbatas. Dan yang lebih penting, calon itu harus menunjukkan dari Islam terdiri. Meskipun dia misalnya punya barang besar,
Tapi kalau tidak memberikan rekomendasi paket sama kita, dapat. Baik, tetapi kalau dari nama-nama yang beredar sendiri, selain tadi kriteria yang Anda katakan ya, ini merupakan kebutuhan yang melihat bagaimana dinamika internal di NU, tapi dari nama-nama yang beredar, apakah sebenarnya di dalam arena muktamar sendiri sudah ada pengerucutan mungkin dari obrolan-obrolan yang terjadi atau mungkin diskusi yang berlangsung? Saya lihat sih harus dari itu ada juga ya. Nah, karena saya dukung Gus Kiki sudah Timur dan tuan rumah di NU. Kemudian di generasi muda buat itu juga tapi Gus Rosin beberapa kawan itu juga bisa ditentang karena dia juga dan bisa acara segar ya itu aktivis PKB ya dari dia sedang sama-sama dengan Indonesia kurang dari 1 tahun lepas nanti mungkin akan jadi perdebatan di forum kerja tidak diizinkan dan tutup. Baik. Baik, setidaknya kami menangkap tadi ya walaupun tetap ada gangguan terkait dengan audio yang disampaikan oleh Gus Farul, setidaknya tadi kurang lebih ada 3 nama ya yang terus menguat ya, diantaranya ada Gus Yahya dan juga Gus Kikin ya, kurang lebih seperti itu ya Gus Farul. Oke, kalau begitu Mas Andika, Anda menegaskan bahwa kepemilihan dari calon ketua umum yang baru ini memiliki peran yang strategis selain untuk internal NU tetapi juga untuk pemerintahan, mendukung jalannya roda pemerintahan. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya sebaiknya ya agar sosok yang terpilih ini nantinya tidak terjebak dalam politik yang pragmatis dan juga tidak terlalu fokus pada kegiatan-kegiatan politik yang hanya akan menjadi alat posisi tawar politik? Ya, NU sebagai organisasi masyarakat ya ormas Islam terbesar tentu dalam ekosistem politik Indonesia bisa dikategorikan sebagai kekuatan politik ya, memiliki kekuatan politik karena memiliki basis massa yang luar biasa dan mengandung magnet elektoral yang luar biasa juga ya. 57% masyarakat Muslim Indonesia itu mengidentikan dirinya sebagai orang NU gitu ya. Dan ini satu modal elektoral yang sangat menarik, atraktif bagi para aktor-aktor politik ya, baik itu di level legislatif, yudikatif maupun juga di eksekutif. Sehingga peranan NU dalam dinamika politik nasional itu tidak bisa terhindarkan. Nah, tinggal tantangannya adalah bagaimana ketum PBNU yang terpilih nanti ya itu tidak tergoda ya untuk menarik NU masuk ke dalam politik praktis gitu ya. Kalau NU sendiri dalam perjalanan sejarahnya itu sangat memiliki peranan penting dalam agenda politik kebangsaan ya, bukan politik pragmatis ya. Adanya politik-politik pragmatis itu kalau sejauh pengamatan saya itu banyak didrive oleh kepentingan pribadi dari anggota-anggota NU gitu dan itu terjadi di hampir semua organisasi memang. Jadi tantangannya bagaimana pimpinan NU tidak tergoda untuk menarik politik NU menjadi sekedar politik pragmatis yang harusnya berada pada level politik kebangsaan. Baik, menarik ya menantikan bagaimana komitmen itu dijalankan. Singkat saja Gus Farul, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin kepada warga NU yang tengah menantikan hasil muktamar ke-35 NU ini? Terima kasih. Jadi kita sama tidak hanya untuk memilih NU, kita akan menentukan seperti apa yang kuat dan bahwa depan dan diwariskan. Tentu kita berharap NU akan tetap kekuatan civil society, dan juga kekuatan dakwah dan masyarakat yang. Baik, terima kasih Gus Farul dan juga Mas Andika untuk analisa dan juga pendapat yang dibagikan di Berita Satu Utama. Kita nantikan, kita kawal bersama muktamar ke-35 NU. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.
Terima kasih Mbak Soza, terima kasih Gus Fahrur.